Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai penilaian hasil-hasil pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang pertama, Nadia Aini sebagai pemateri. Yang kedua, Tamara Galbi sebagai pemateri. Yang ketiga, Elisa Nisa sebagai moderator dan pemateri. Yang keempat, Rizky Putri Nurjana sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Resti Septiani sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aini dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai makalah kami yang berjudul penilaian hasil-hasil pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu tentang definisi penilaian hasil pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa penilaian adalah proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis dan menginterpretasi informasi untuk membuat keputusan-keputusan. Penilaian hasil belajar itu adalah kegiatan yang sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan informasi dalam mencapai proses dan hasil belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, penilaian sebagai hasil pendidikan. Yang pertama, ada masalah penilaian hasil pendidikan, di mana penilaian hasil pendidikan itu tidak dapat terpisahkan dari usaha pendidikan itu sendiri, karena penilaian adalah aspek yang penting dari usaha itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan pula hasil ujian menentukan sampai sejauh mana kiranya anak didik itu maju ke arah yang harus dicapai. Dan penilaian ini dapat menentukan apakah seorang pendidik itu sudah memenuhi syarat tertentu untuk dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Lalu ada yang kedua, rapor sebagai masalah perumusan terakhir sesaat daripada penilaian hasil-hasil pendidikan. Penilaian hasil-hasil pendidikan yaitu dapat mengetahui pada waktu dilakukan penilaian sudah sejauh mana sih kemajuan anak didik. Nah, di sekolah mengeluarkan rapot itu tentang kelakuan, kerajinan, dan kepandaian murid yang menjadi tanggung jawabnya. Rapot di sini merupakan rumusan terakhir yang diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau hasil belajar murid-muridnya selama masa belajar, yaitu 4-6 bulan. Terus yang ketiga yaitu fungsi penilaian dalam proses pendidikan. Dalam penilaian sendiri ada 3 kelompok dasar, yaitu dasar psikologis, didaktis, dan administratif. Yang selanjutnya, fungsi penilaian dalam proses pendidikan. Yang pertama, dasar psikologis. Masalah kebutuhan psikologis akan pengetahuannya mengenai hasil usaha yang telah dilakukannya itu dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu segi anak didik dan segi pendidik. Yang kedua, dasar didaktis. Mengenai dasar didaktis ini dapat ditinjau dari 2 segi pula, yaitu dari anak didik dan dari segi pendidik. Dalam hal ini lebih menggunakan percobaan untuk menilai hasilnya. Yang ketiga, dasar administratif. Orang yang menilai hasil-hasil pendidikan itu juga mempunyai dasar administratif. Dengan adanya penilaian yang rumusan terakhirnya berwujud raport, maka dapat dipenuhi berbagai kebutuhan administratif itu. Yang selanjutnya ada macam-macam dan teknik dalam penilaian. Macam-macam
Penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian bertujuan untuk menjamin perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama ada penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan tingkat kompetensi, ujian mutu pendidikan kompetensi, ujian nasional, dan ujian madrasah dan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rasti Septiani dengan NIM akhir 261. Di sini saya akan menjelaskan teknik penilaian. Penilaian dilakukan melalui berbagai teknik atau cara, yaitu penilaian untuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil karya peserta didik, dan penilaian diri. Yang pertama yaitu penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Penilaian ini merupakan penilaian potensi intelektual yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Hal yang dinilai dari peserta didik diantaranya untuk mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Adapun penilaian pengetahuan itu dilakukan dengan teknik tertulis, tes lisan, penugasan, dan teknik lainnya. Yang kedua yaitu penilaian pencapaian kompetensi sikap. Penilaian ini merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari program pembelajaran. Fungsi utama penilaian sikap ini yakni untuk refleksi pemahaman dan kemajuan sikap pada peserta didik. Untuk mendapatkan nilai yang autentik, itu maka diperlukan pengolahan nilai yang baik. Di antaranya pengolahan nilai sikap dan teknik penilaian sikap sendiri. Yang ketiga itu penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Penilaian pencapaian keterampilan itu adalah penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus pada dimensi keterampilan. Cakupan penilaian ini meliputi keterampilan dalam ranah konkret, yakni aktivitas yang menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Teknik penilaian keterampilan ini dilakukan melalui penilaian untuk kerja atau kinerja dan praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, atau dapat menggunakan teknik lainnya. Itu melalui tes penilaian keterampilan berdasarkan penilaian untuk kerja atau kinerja atau praktik, dan penilaian produk dilakukan dengan penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk hasil karya. Penilaian proyek sendiri itu dilakukan dengan penilaian terhadap kegiatan penyelidikan dan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir yaitu penilaian portofolio dilakukan dengan menilai rekaman atau hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan siswa. Yang selanjutnya ada penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Penilaian pencapaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus pada dimensi keterampilan. Teknik penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian unjuk kerja atau kinerja atau praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, atau dapat menggunakan
teknik lain, yakni melalui tes. Perkenalkan, nama saya Tamara Galbi dengan NIM akhir 255 akan melanjutkan pembahasan terkait kelas sebagai konteks penilaian. Dalam hal ini, guru menghabiskan lebih banyak waktu dalam penilaian daripada yang kita bayangkan. Dalam satu analisis, mereka menghabiskan 20-30% waktu profesional mereka untuk berurusan dengan penilaian. Dan alokasi waktu untuk evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah mereka membuat kemajuan tahunan yang memadai atau tidak. Lalu, penilaian tidak hanya mendokumentasikan yang diketahui dan dapat dilakukan oleh seorang siswa, tetapi dapat mempengaruhi pembelajaran dan motivasi mereka. Standar kompetensi guru dalam penilaian pendidikan dikembangkan bersama-sama di awal tahun 90-an oleh Federasi Guru Amerika, Dewan Nasional Pengukuran dalam Pendidikan, dan Asosiasi Pendidikan Nasional. Dan mereka menjelaskan tanggung jawab guru untuk penilaian siswa yang dibagi di dalam 3 kerangka. Yang pertama adalah penilaian pra-instruksi. Penilaian ini dirancang untuk mengetahui kemampuan apa yang ditunjukkan oleh siswa. Penilaian pra-instruksi adalah observasi formal. Dalam beberapa minggu pertama sekolah, seorang pendidik akan memiliki banyak kesempatan untuk mengamati karakteristik dan perilaku siswa, seperti siswa yang malu atau aktif, memiliki kosakata yang baik atau lemah, mampu mendengarkan atau berbicara secara efektif, dan lainnya. Seorang pendidik juga fokus terhadap perilaku nonverbal siswa untuk isyarat yang mungkin mengungkapkan seperti kegelisahan, kebosanan, frustasi, atau kurangnya pemahaman. Yang kedua, ada penilaian selama instruksi. Penilaian selama instruksi dengan penekanan pada penilaian untuk belajar, bukan pada penilaian pembelajaran. Lalu, aspek penting dalam menjadi seorang pendidik yang efektif adalah menilai pemahaman siswa. Hal ini juga membantu pendidik untuk mendeteksi siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Pendidik perlu memantau laju kegiatan siswa, memberikan pertanyaan lisan untuk merangsang pemikiran dan penyelidikan terhadap siswa, dan untuk menilai tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka. Selain itu, penilaian ini mendorong siswa untuk menilai kemajuan mereka sendiri, juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memotivasi mereka untuk belajar. Yang terakhir adalah penilaian pasca instruksi. Penilaian ini juga disebut penilaian formal atau sumatif, yaitu penilaian setelah instruksi selesai dengan tujuan mendokumentasikan kinerja siswa. Penilaian setelah instruksi memberikan informasi tentang seberapa baik siswa telah menguasai materi, apakah siswa siap untuk topik berikutnya, berapa nilai mereka, apa komentar pendidik kepada orang tua, dan bagaimana pendidik harus menyesuaikan instruksinya. Kesimpulannya adalah, penilaian hasil belajar adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menilai pencapaian proses dan hasil belajar peserta didik. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.